Salam jumpa Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun Anda berada hari ini, yang sedang juga menanti-nanti untuk mengikuti program seri pengajaran firman Tuhan. Harapan saya Bapak Ibu dalam keadaan ini diberkati oleh Tuhan, baik-baik, penuh dengan damai sejahtera dan keadaan yang sehat. Tapi kalau hari ini mengalami kelemahan tubuh, saya percaya ketika firman disampaikan, maka kekuatan yang baru akan menjadi bagian kita, karena firman itu adalah roti hidup yang turun dari sorga. Dan ketika firman disampaikan, maka kesembuhan itu terjadi. Ketika firman disampaikan, maka kuasa dari firman itu akan bisa memampukan kita untuk bisa dapat melanjutkan semua tugas-tugas tanggung jawab yang telah Tuhan percayakan atas kita. Baik, saya sampaikan shalom dari Rumah Pemulihan Segala Bangsa, The House of Restoration for All Nations, dari Desa Kembe 1, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Hari ini kita akan belajar lagi satu kebenaran dalam rangka kita memperingati Hari Kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dan hari ini kita akan belajar dengan tema kuasa di balik kebangkitan Yesus. Mari Bapak Ibu sama-sama kita akan membaca ayat pokok kita yang terambil dari Injil Matius pasal yang ke-28 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Kita akan baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga, 2, 3. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring." Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti apa yang kami sampaikan pada hari Jumat yang baru lalu, dalam rangka kita merayakan Hari Raya Paskah. Karena Jumat itu Paskah sebenarnya. Paskah artinya pesak. Itu Paskah yang dalam bahasa Yunaninya artinya dilewatkan dari kematian. Dalam bahasa Ibraninya adalah pesak, artinya juga dilewatkan dari kematian. Peristiwa itu terjadi analogi dengan Israel ketika anak domba jantan disembelih, kemudian darahnya disapukan pada ambang atas pintu dan kedua tiang pintu, maka setiap rumah yang memiliki tanda darah itu akan dilewatkan dari kematian. Dan semua rumah orang Israel yang memiliki tanda itu, maka tidak terjadi kematian bagi anak sulung mereka, mulai dari kepala rumah tangga di tempat itu, maupun juga orang-orang yang ada di rumah itu, maupun binatang mereka. Dan analogi dengan apa yang Yesus lakukan di atas bukit Golgota, dan Yesus Kristus itu merupakan anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ketika Yohanes melihat waktu Yesus muncul, maka Yohanes katakan, "Lihat anak domba Allah penghapus dosa dunia." Ketika itu juga disembelih di atas bukit Golgota, dan darahnya tercurah, tersapu pada palang horizontal dan mengalir pada tiang vertikal di bukit Golgota. Dan darah itu sebagai darah penebusan itu, dan darah itu juga yang melewatkan kita dari kematian yang kekal. Sebab itu hari Jumat yang lalu itu dirayakan sebagai hari Raya Paskah, juga bersamaan juga dengan hari raya yang dirayakan oleh orang-orang Israel dari 7 hari raya yang mereka agungkan itu. Sebab itu hari ini juga kita akan melihat ada 7 peristiwa besar yang dikerjakan Bapa melalui anaknya Yesus Kristus seperti yang lalu. Dan secara cepat saya akan membaca ke-7 peristiwa ini yang sudah lalu saya sampaikan. Dan yang pertama adalah kelahiran Yesus Kristus di Bethlehem Efrata, kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Yang kedua, kematian Yesus Kristus tersalib di bukit Golgota, yang kemarin kita sudah bahas pada poin yang kedua ini. Dan yang ketiga, penguburan Yesus Kristus di kubur Yusuf Arimatea. Dan yang keempat, yang hari ini kita akan membahas adalah kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Dan yang kelima, kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Yang keenam, pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta.
Dan yang ketujuh adalah kedatangan Yesus Kristus di angkasa, menjemput semua orang kudusnya yang menyongsong dia di angkasa. Ya, ada kebangkitan orang mati, dan kemudian terjadi pesta yang luar biasa di sorga karena ada pengangkatan atau rapture atau harpazo. Sebab itu hari ini saudara, kita akan membahas dengan tema adalah kuasa di balik kebangkitan Yesus. Ini adalah poin yang keempat dari 7 peristiwa besar. Dan yang lalu jelas Paulus sudah menjelaskan bahwa yang terpenting dari 7 peristiwa ini adalah kita harus memberikan perhatian kepada 3 peristiwa itu. Yang peristiwa yang kedua, kematian Yesus Kristus. Kemudian yang ketiga, penguburan Yesus Kristus. Kemudian yang keempat adalah kebangkitan Yesus Kristus. Karena dari 3 peristiwa ini adalah merubah nasib kita umat manusia yang harusnya binasa, tapi bisa memiliki hidup yang kekal. Sebab itu hari ini kita akan membahas pada poin yang keempat, itu kebangkitan Yesus Kristus dan apa kuasa dibalik daripada peristiwa ini. Fakta-fakta yang membuktikan Yesus bangkit adalah yang pertama, kubur kosong yang disaksikan oleh saksi hidup, yaitu Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, Yohana, dan Salome. Jadi berarti sudah lebih dari 2 orang, maka sah. Menurut hukum Taurat itu sah. Harus ada 2-3 orang sebagai saksi, dan mereka menyaksikan di dalam kubur itu tidak ada lagi jenazah Yesus, telah kosong. Kalau saudara ke Israel mengunjungi salah satu situs sejarah kubur daripada Yesus itu di depan itu dipasang papan besar dan ditulis, "He is not here, for he is risen." Dia tidak ada di sini karena dia telah bangkit. Yaitu membuktikan bahwa kubur kosong membuktikan Yesus hidup. Ada satu lagu katakan, kubur kosong membuktikan Yesus hidup. Itu sebab dia hidup, ada hari esok. Jadi fakta ini, fakta sejarah membuktikan, dan itu dicatat dalam Injil Matius 28 ayat 5 sampai dengan yang ke-6. Juga dalam Injil Markus pasal 16 ayat yang pertama. Dan juga dalam Injil Lukas 24 ayat yang ke-10. Kemudian fakta yang kedua, dia menampakkan diri kepada murid-muridnya dengan tubuh kemuliaan selama 40 hari. Yesus sudah bangkit, bukan roh yang bergentayangan, tapi dia menggunakan tubuh kemuliaan. Dan itu selama kurun waktu 40 hari dari kebangkitannya, dia kemudian mengunjungi semua murid-muridnya dan hadir tengah-tengah mereka walaupun pintu terkunci, dan dia membuktikan bahwa dia hidup. Makanya tubuh kemuliaan adalah tubuh yang bisa dirabah, tubuh yang bisa makan tapi tidak perlu makan, tubuh yang bisa tidur tapi tidak perlu tidur, karena tubuh itu tidak bisa dibatasi lagi oleh jarak, waktu, dan ruang. Dan tubuh itu ada di mana-mana, ketika walaupun ruangan terkunci, tapi tubuh itu bisa hadir di tempat itu. Dan itu membuktikan bahwa Yesus hadir di tengah-tengah mereka dan melepaskan damai sejahtera kepada semua murid-murid yang sangat ketakutan, karena mereka takut mereka juga akan dianiaya seperti Yesus. Dan kemudian Yesus memanggil Thomas, "Thomas, apa yang kau katakan? Kalau sebelum aku melihat dan mencucukkan jariku pada lubang bekas paku, aku belum percaya. Dan aku juga mencucukkan tanganku pada lubang bekas di lambung, bekas Yesus ditombak itu, aku tidak percaya bahwa Yesus itu bangkit." Dan Yesus katakan, "Mari Thomas, cucukkan jarimu." Kemudian Tuhan katakan, "Berbahagialah setiap orang yang tidak melihat namun percaya." Itu adalah fakta yang kedua, di mana Yesus selama 40 hari menampakkan diri kepada semua murid-muridnya. Dan fakta yang ketiga yang membuktikan bahwa Yesus bangkit adalah dia menampakkan dirinya kepada lebih dari 500 orang. Itu tertulis dalam surat 1 Korintus pasal 15 ayat 6. Kita akan membaca bersama-sama. Sesudah itu yang menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Artinya waktu saat surat ini ditulis, ada orang yang menyaksikan Yesus telah bangkit itu belum meninggal. Tapi kalau sekarang pasti sudah meninggal, karena peristiwa ini terjadi 2000 tahun yang lalu. Demikian sebagai bahan untuk referensi buat kita bahwa Yesus bangkit itu bukan cerita dongeng atau hayalan, bukan cerita fiksi, tapi ini adalah true story, kisah nyata. Dan itu fakta-fakta yang membuktikan tadi bahwa Yesus bangkit. Kemudian
Hal yang berikut yang perlu kita ketahui bahwa Yesus itu sebagai buah sulung, ya, yang sulung atau buah sulung dari orang-orang yang telah meninggal, mulai dari Adam sampai Kristus. Ya, sebab itu di sini tolong diperhatikan bahwa yang dimaksudkan di sini Yesus bangkit itu bukan kebangkitan yang seperti terjadi pada Lazarus yang sudah 4 hari mati dan bangkit. Kemudian juga terjadi buat pemuda di Nain yang mati dan bangkit. Dan juga terjadi kepada anak kepala rumah ibadat, itu anak Yairus, anak perempuannya yang mati dan bangkit. Sebab itu mereka mengalami mujizat kebangkitan. Tapi akhirnya mati lagi karena mereka masih menggunakan tubuh yang lama. Ya, tubuh dari Adam, dan tubuh itu tidak berhak masuk dalam kerajaan surga, dan tubuh itu akan kembali kepada asalnya menjadi debu tanah. Tapi ketika kuasa kebangkitan terjadi buat kita, maka tubuh yang fana ini diganti dengan tubuh yang baru, tubuh kemuliaan itulah tubuh yang tidak bisa binasa, dan tubuh itulah yang akan membawa kita ketemu dengan Tuhan di awan-awan atau di angkasa. Sebab itu perhatikan bahwa kuasa kebangkitan ini berbeda dengan yang dialami oleh Lazarus, dialami oleh anak Yairus, dan dialami oleh pemuda di Nain. Karena mereka bangkit tapi mati lagi. Kemudian ya, kita akan membaca di sini dalam surat 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-23. Bahwa Yesus sebagai buah sulung artinya yang pertama terlahir sebagai manusia dari kandungan seorang perempuan yang bisa mati dan bangkit dengan tubuh yang tidak bisa mati lagi. Baru terjadi pertama-tama dari Adam sampai Yesus adalah Yesus sendiri. Sebab itu dia disebut dengan yang sulung atau disebut dengan buah sulung. Dan orang Israel merayakan itu sebagai salah satu hari raya mereka. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Jadi dia yang sulung dari semua orang yang telah meninggal, dari Adam sampai Kristus. Ayat 21, sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, karena Adam ya. Demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia, yaitu manusia Yesus. Lanjut. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam karena dosa, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Ayat 23. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung. Perhatikan, Kristus sebagai yang sulung atau disebut dengan buah sulung. Sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Demikian pembacaan kita dalam 1 Korintus 15 ayat 20 sampai 23. Jadi Yesus itu sebagai buah sulung. Sebab itu dalam rangka kita memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus, maka itu kita memperingati salah satu adalah hari raya buah sulung. Ya, bagi orang Israel itu hari raya yang ketiga, hari raya buah sulung. Dan kita juga merayakannya bukan Paskah, saudara. Kalau Paskah itu kemarin pada hari Jumat, karena Paskah itu jelas dari kata pesak, artinya dilewatkan dari kematian, karena ada pengorbanan anak domba Allah di bukit Golgota. Itu analogi juga dengan orang Israel ketika mereka juga dilewatkan dari kematian anak sulung mereka, dan dari peristiwa itu maka mereka bebas dari tanah perbudakan Mesir. Ya, ini ada perbedaan. Sebab itu hari ini kita merayakan adalah hari raya buah sulung atau hari raya kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Ya, hari ini yang kita rayakan. Kalau Paskah kemarin pada hari Jumat, karena kata Paskah sendiri punya artian bahwa kita dilewatkan dari kematian. Kemudian bagian selanjutnya, bagian D, bahwa menggenapi hari raya ketiga dari bangsa Israel, ya, yaitu hari raya buah sulung atau dalam bahasa Ibrani disebut dengan Yom HaBikurim, ya. Itu hari raya buah sulung, hari raya yang ketiga. Hari raya yang pertama adalah hari raya Paskah. Hari raya yang kedua adalah hari raya roti tidak beragi, dan hari raya yang ketiga adalah hari raya buah sulung. Kalau hari raya yang keempat ada hari raya 50 sabat atau 50 minggu yang disebut dengan hari raya Pentakosta atau raya ke-50 hari. Ya, kemudian hari raya yang kelima adalah hari raya peniupan serudai. Hari raya yang keenam adalah hari raya ya penebusan atau disebut dengan Yom Kippur, dan hari yang ketujuh adalah hari raya ya Sukkot atau the Feast of Tabernacle. Ya, itulah 7 hari raya besar yang dirayakan oleh orang Israel, tapi itu berhubungan
Ya, itu analogi, karena Yesus semua yang ditulis baik dalam kitab Kejadian sampai Wahyu yang digenapi itu adalah Yesus yang menggenapi semua nubuatan itu. Ya, sebab itu kita akan baca juga dalam kitab Imamat pasal 23 ayat yang ke-9 sampai 10. Karena semua hari-hari raya itu, ketujuh hari raya Israel itu tertulis dalam kitab Imamat pasal yang ke-23. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu sampai ke negeri yang akan kuberikan kepadamu dan kamu menuai hasilnya, maka kamu harus membawa seberkas hasil pertama dari penuaianmu kepada imam." Ya, jadi mereka harus membawa hasil yang pertama atau buah sulung atau buah bungaran. Ya, itu yang pertama, itu harus diserahkan kepada Tuhan. Itu disebut dengan hari raya buah sulung, padahal orang Israel itu belum bercocok tanam, mereka masih dalam pengembaraan. Tapi Tuhan sudah kasih ya aturan-aturan kepada Musa bahwa mereka harus merayakan ya ketujuh hari raya ini, dan itu memberikan gambaran nanti buat Yesus. Karena Yesus ditanam, ya benih yang ditanam itu kemudian dia mati dan dia bangkit, itu dia merupakan buah sulung dari semua umat manusia yang mati dari Adam sampai Kristus. Sebab itu Yesus yang menggenapinya. Kita bisa baca di dalam Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-44. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Jadi semua yang tertulis baik di kitab Taurat Musa, kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur itu, dan juga menyangkut dengan perayaan hari raya Israel itu adalah penggenapan kepada Yesus. Yesus yang menggenapinya. Sebab itu Yesus merupakan persembahan buah sulung bagi isi dunia ini. Sehingga dia yang pertama bangkit dari antara orang mati. Yang perlu kita perhatikan, punya relevansi hubungan yang kuat dan luar biasa, dan itu merupakan hari raya yang dirayakan. Sebab itu hari ini kita merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus itu bukan Paskah, tapi merayakan hari buah sulung. Karena baru pertama terjadi, ya orang yang lahir dari seorang kandungan perempuan sebagai manusia biasa 100% manusia, maka dia mati dan kemudian dia ditanam atau dikuburkan, dan pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati menjadi buah sulung bagi semua umat manusia. Haleluya. Kemudian kita akan melihat lagi yang berikut adalah bagaimana karakteristik dari kuasa kebangkitan Tuhan Yesus ini. Apa karakteristiknya? Ciri-ciri khasnya apa? Ya, yang pertama atau A, kuasa ini yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Ya, kuasa ini yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Juga kepada setiap kita yang percaya dan tidak akan mati lagi. Jadi kuasa ini yang membangkitkan Yesus itu berbeda dengan membangkitkan Lazarus, anak Yairus dan pemuda di Nain. Karena kuasa waktu mereka bangkit dengan mujizat kebangkitan, kemudian mereka mati lagi sebagai manusia biasa, ya. Dan itu tidak dicatat lagi dalam Alkitab sampai berapa lama mereka mati lagi, tapi pasti mereka mati lagi. Tapi kuasa yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati ini dengan tubuh kemuliaan yang Yesus kenakan ini juga kepada setiap kita yang percaya juga. Firman berjanji bahwa kita akan juga mengalami kebangkitan tubuh seperti juga ya pengucapan iman rasuli itu selalu kita percaya bahwa ada kebangkitan orang mati. Ya, dikatakan seperti itu. Bukan mati dalam tubuh yang bisa binasa lagi, dalam tubuh yang lama, tapi kita bangkit dengan tubuh yang sudah dibaharui atau tubuh kemuliaan, dan tubuh itu tidak bisa akan mati lagi. Nah, kita bisa baca itu di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 sampai ke 10. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, perhatikan, tidak mati lagi. Ya, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Itu yang kita rayakan hari ini adalah hari raya kebangkitan orang mati, atau disebut dengan hari raya buah sulung. Karena dia yang pertama bangkit dari antara orang mati. Kalau kita juga mati bersama-sama dengan Kristus,
maka kita percaya juga kita akan bangkit bersama-sama dengan Dia dan tidak bisa mati lagi. Ya, itu Alkitab yang berkata seperti itu. Kemudian ayat yang ke-10. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Kita lihat lagi pembandingnya dalam surat 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 20 sampai dengan yang ke-23. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Lanjut, sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Jadi maut datang karena Adam berbuat dosa, tapi ya pengampunan datang, penebusan datang dari Yesus, dan juga bukan sampai di situ saja, tapi kita juga bangkit juga dari antara orang mati. Karena Kristus, maka kita bisa memiliki kemuliaan untuk dibangkitkan kembali. Demikian kata firman Tuhan. Dan pada ayat yang lain juga nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri, tapi saya senang kita baca dalam surat 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16 sampai 17. Sebab pada waktu tanda diberi, itu pada waktu periupan serunai, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dulu bangkit. Saudara perhatikan, berarti peristiwa ketika sangkakala yang terakhir ditiup, sangkakala yang ke-7 ya oleh penghulu malaikat, maka Tuhan akan turun dari sorga, dan pada saat peristiwa itu akan terjadi kebangkitan orang mati. Artinya orang yang mati dalam Kristus, orang yang mati dalam kebenaran akan lebih dulu bangkit, tubuhnya diubah menjadi menggunakan tubuh kemuliaan. Kemudian ayat 17 katakan, sesudah itu kita yang hidup, artinya ada juga orang bagian yang hidup dan tidak mengalami kematian pada saat Yesus datang ya di awan-awan untuk menjemput semua orang-orang percaya. Yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa dengan tubuh yang sudah diubah, saudara. Sebab itu banyak sekali sekarang film-film yang telah ya diputar itu merupakan ya ilustrasi, dan mereka bisa visualisasi bagaimana proses pengangkatan yang terjadi. Ya, sudah banyak sekali film yang saya lihat, tiba-tiba ada ya pilot diangkat dan pesawatnya akhirnya ya tidak menentu arah lagi karena pilotnya sudah diangkat, tinggal bajunya. Kemudian ada juga ya terjadi kekacauan di jalan-jalan karena banyak sekali ya orang pengendara daripada mobil atau kendaraan itu diangkat dan terjadi tabrakan di mana-mana, dan itu peristiwa itu sudah divisualisasikan dalam bentuk seperti itu untuk orang bisa mengerti bahwa proses ini akan terjadi seperti itu. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan, hidup bersama-sama dengan Yesus. Berarti terjadi ya pengangkatan, tapi sebelum pengangkatan terjadi satu adalah kebangkitan orang mati dengan tubuh yang diubah, dengan tubuh yang baru atau disebut dengan tubuh kemuliaan. Dan kuasa ini yang membangkitkan Yesus juga akan membangkitkan kita juga dari kematian kita, asal waktu kita mati dalam Kristus Yesus, beriman kepada Yesus. Dan yang berikut adalah mati di dalam kebenaran, bukan mati di dalam dosa. Ya, tolong perhatikan itu. Kemudian kuasa, karakteristik kuasa ini yang kedua atau B, kuasa ini mendudukan Yesus Kristus di sebelah kanan Bapa di sorga. Ya, ini dalam surat Efesus pasal yang pertama ayat ke-20 kita akan baca. Ya, dari kuasa ini yang dikerjakannya di dalam Kristus, artinya Bapa mengerjakan kuasa yang dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukan Dia di sebelah kanannya di sorga. Jadi karakteristik kuasa ini membangkitkan Yesus dan juga membangkitkan orang-orang kudus nanti dengan tubuh kemuliaan yang tidak bisa mati lagi. Dan kuasa ini juga itu mengangkat Yesus dan mendudukan Dia di sebelah kanan Bapa di sorga untuk memerintah bersama-sama dengan Bapa di sorga. Karakteristik yang berikut, yang ketiga dari kuasa ini adalah kuasa ini seperti dicatat di dalam Efesus pasal yang pertama ayat 21 itu jauh lebih tinggi dari segala pemerintahan di bumi, penguasa kekuasaan apapun dan kerajaan apapun, dan dari setiap nama yang disebut baik pada masa ini maupun masa yang akan datang. Kuasa ini lebih tinggi dari semuanya itu. Itu yang ditulis dalam Efesus pasal yang pertama
ayat yang ke-21, betapa luar biasa kuasa ini, dan itu akan diberikan kepada kita, bagi kita setiap orang yang percaya. Sebentar nanti kita akan bisa lihat bagaimana proses untuk kita bisa menerima kuasa ini. Surat Efesus tadi pasal yang pertama 21 kita akan baca bersama-sama, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Jadi kuasa ini punya karakteristik seperti ini. Ya, kemudian lanjut lagi pada bagian yang berikut, bagian D, ya, atau yang keempat, bahwa kuasa ini mengalahkan kuasa maut. Sekali lagi saya katakan bahwa karakteristik kuasa ini mengalahkan kuasa maut. Iblis punya senjata pamungkas adalah dia akan bisa menteror setiap umat manusia dengan kuasa maut yang ujungnya adalah kematian. Tapi ketika kuasa ini mengalahkan kuasa maut, maka tidak ada lagi intimidasi iblis kepada setiap orang yang percaya kepada Kristus. Sebab itu dalam Matius 16 ayat yang ke-18 dikatakan bahwa di atas batu karang, di atas Petra ini, aku mendirikan jemaatku, ya, dan alam maut tidak akan menguasainya. Artinya Tuhan dirikan jemaat yang kemampuan kuasanya di atas alam maut, karena Tuhan telah memberikan atau melengkapi setiap jemaat Tuhan ini dengan kuasa yang tertinggi tadi, yang lebih daripada kuasa maut. Lanjut pada bagian yang terakhir, pada bagian yang kelima. Pada bagian yang kelima dikatakan di sini, kuasa ini yang membuat Paulus, atau dulu namanya Saulus, sebagai penganiaya, ya, pengikut Kristus, melepaskan kebanggaan masa lalunya. Ya, ternyata yang dia banggakan dengan degree, semua atribut yang dia punyai, karena dia diperkirakan menjadi salah satu dari anggota Mahkamah Agama, 70 anggota Mahkamah Agama atau Sanhedrin, dan dia diberi kuasa penuh untuk bisa dapat menganiaya, membunuh semua orang pengikut Kristus. Dan kemudian akhirnya dia bertobat dengan pertemuan dengan Yesus di Damsik itu. Dan sesudah dia mengalami pemulihan ini, dan sesudah dia mengenal kuasa ini, itu yang dia katakan dalam Filipi 3, 7-11, kita akan baca, ini penting sekali. Maka dia tidak merasa rugi lagi. Dia melepaskan semua kebanggaan dia pada masa lalu. Dia anggap itu sangat merugikan karena waktu yang sudah terlalu banyak dia buang untuk bisa memperoleh semua, ya, kebanggaan atau degree seperti itu. Bahkan dia katakan itu sebagai sampah. Demikian bunyinya, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku atau kebanggaan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Ya, dia merasa hebat dulu dengan semua jabatan dia sebagai orang Farisi, sebagai orang-orang yang duduk dalam Mahkamah Agama. Tapi sekarang sesudah mengenal Kristus, dianggap rugi karena Kristus. Ayat yang ke-8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena mengenal akan Yesus Kristus. Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Perhatikan saudara ayat ini. Oleh karena dia laku telah melepaskan, dia melepaskan semuanya itu kebanggaannya dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Jadi memperoleh Kristus, satu nilai yang sangat mulia, nilai tertinggi yang sangat berharga, itu sehingga semua yang dia miliki, yang dia anggap hebat itu menjadi tidak bernilai lagi, bahkan rendah seperti sampah adanya. Ayat yang ke-9. Dan berada di dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat. Perhatikan, karena dulu dia adalah orang yang Tauratis, dia tidak bercacat kepada Taurat, ya. Dia lahir dari suku Benyamin, dia katakan, dan betul-betul menjadi orang Farisi, orang yang betul-betul taat kepada Taurat dan tamat mempelajari Taurat. Dia katakan melainkan dengan kebenaran karena kepercayaannya kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Ayat 10. Yang kukehendaki ialah, perhatikan Bapak Ibu sekalian, ini pernyataan Paulus yang membuat dia melepaskan sebuah kebanggaan masa lalunya dan menganggap rugi dan sampah. Yang kukehendaki ialah mengenal dia, Yesus, dan kuasa kebangkitannya. Betapa luar biasa kuasa ini. Nilai di depan Paulus, pengertian yang Tuhan berikan buat Paulus, itu jauh lebih bernilai dari semua yang selama ini dibanggakan. Dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Ya, ayat yang ke-11, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Percaya bilang amin. Betapa luar biasa. Yang saya catat ada 5 poin di sini, karakteristik dari kuasa kebangkitan Tuhan Yesus, ya.
Bapak Ibu bisa baca dalam teks yang sudah dipaparkan di tempat ini. Dan kita lanjut lagi pelajaran kita bagian 2 Romawi, yaitu karya kuasa ini bagi setiap orang percaya. Jadi karya kuasa kebangkitan Tuhan Yesus bagi setiap orang percaya. Karyanya apa? Yang di sini yang pertama itu melahirkan kita kembali atau mengalami lahir baru. Ya, dari yang lama menjadi baru atau memiliki hidup baru. Dan itu dicatat jelas dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat 3 sampai dengan yang kelima. Kita akan membacanya bersama-sama. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat yang besar telah melahirkan kita kembali. Perhatikan, oleh apa? Oleh kuasa kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, itu kuasa ini yang juga dipakai oleh Bapa kita di sorga untuk melahirkan kita kembali menjadi manusia baru, menjadi orang baru, menjadi lahir baru kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ayat yang keempat, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, hidup kekal, berarti keselamatan yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Itulah warisan daripada orang-orang yang dilahirkan kembali. Dan yang kelima, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir ketika Yesus datang menjemput semua orang kudusnya. Inilah, sudah perhatikan ya, bagaimana kita harus dilahirkan kembali, dan bukan lahir kembali dengan cara dogmatis daripada gereja atau cara dari katakanlah aliran-aliran kepercayaan yang lain. Tapi hari ini kita bisa melihat yang namanya lahir baru adalah kita harus dilahirkan dengan satu kuasa yang disebut dengan kuasa kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati, supaya kita bisa memperoleh hidup yang baru, kita bisa dapat menikmati kehidupan yang baru yang dibaharui oleh Tuhan dengan kuasa ini. Perhatikan lagi, kuasa ini yang melahirkan kita kembali. Dan jelas juga dalam surat 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17 dikatakan lewat Yesus karena kuasa ini juga yang pertama-tama itu adalah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, dan dengan kuasa yang sama juga Bapa melahirkan kita untuk menjadi manusia baru atau lahir baru. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, jelas sesungguhnya yang baru sudah datang. Kemudian di sini dikatakan alasan kenapa kita harus lahir baru. Apa alasannya? Nah, alasannya karena setiap manusia yang terlahir dari kandungan seorang perempuan itu membawa dosa dan kesalahan. Orang yang di atas sebelumnya, moyangnya, orang-orang tuanya. Jadi setiap kita yang terlahir, mungkin ada kepercayaan yang lain berkata bahwa seorang bayi yang terlahir dalam kandungan ibunya, dia seperti kertas putih yang belum ada coretannya, belum ada tulisannya, bersih seperti itu. Tapi firman berkata bahwa setiap manusia yang terlahir dari kandungan seorang perempuan, dari kandungan ibu, itu dia membawa dosa dan kesalahan. Dan kita bisa baca dalam kitab Ayub pasal yang ke-15 ayat yang ke-14, dan juga Ayub 25 ayat yang ke-4. Demikian bunyinya, masakan manusia bersih, masakan benar yang lahir dari perempuan, berarti dari kandungan perempuan. Ayub 25 sambung lagi. Ayat jelas berkata seperti itu. Bagaimana manusia benar di hadapan Allah, dan bagaimana orang yang dilahirkan perempuan itu bersih. Berarti dari ayat ini memberikan pengertian buat kita, tidak satu makhluk pun manusia yang terlahir dari seorang kandungan dari seorang perempuan atau dari kandungan ibunya, dia bersih dan benar di mata Allah. Pasti ada cacatnya. Sebab itu pada ayat yang lain juga kita bisa baca dalam Mazmur 51 ayat yang ke-7. Kitab Mazmur 51 ayat yang ke-7 berkata demikian, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dan dalam dosa aku dikandung ibuku. Jelas saudara ayat ini, ayat demi ayat, sudah 3 ayat sebagai saksi memberikan pengertian buat kita, memberikan pengajaran buat kita bahwa sesungguhnya setiap bayi yang lahir, setiap anak yang terlahir dari kandungan seorang perempuan itu membawa dosa
dan kesalahan ya yang dari turunannya. Ya, kemudian ayat selanjutnya juga dalam kitab Mazmur 58 ayat yang keempat. Banyak ayat yang saya catat di sini dan kita tidak akan membaca semua, tapi beberapa ayat sudah menjadi katakanlah peneguhan buat kita bahwa jelas setiap orang yang terlahir dari kandungan ibu itu pasti tidak bersih. Dia tidak benar, dia membawa dosa dan kesalahan. Sebab itu perlu dilahirkan kembali supaya dia bersih, ya, supaya dia berlayak, supaya dia benar di mata Bapa di sorga. Demikian bunyi firman Tuhan. Sejak lahir orang-orang fasik telah menyimpang. Sejak dari kandungan pendusta telah sesat. Bayangin, dari kandungan saja benih dusta sudah menyertai ya seorang anak dalam kandungannya, dan dia sudah menjadi fasik. Benih fasik, kefasikan itu sudah ada di dalam kandungan ibunya. Sebab itu dia terlahir dengan kefasikan. Memang mungkin belum nyata, yang belum dominan, tapi nanti dengan perkembangan umurnya baru kita bisa melihat mulai muncul kefasikan-kefasikan yang dia miliki dari seorang anak, karakter-karakter yang jahat yang muncul, dan dia mulai kita bisa melihat anak ini juga memiliki karakter sebagai seorang pendusta. Itu sudah ada benihnya dari sejak dibentuk dalam kandungan ibu. Itu sebabnya, alasannya kenapa kita harus dilahirkan kembali, harus diciptakan kembali. Ya, saya teringat ayat dalam surat Efesus pasal yang kedua ayat 10. Bahwa kita harus lahir dua kali. Dari ayat ini jelas memberikan artian buat kita, pengertian buat kita. Kita akan baca bersama-sama. Karena kita ini buatan Allah, jelas dalam kandungan. Karena Tuhan yang merajut kita membentuk buah pinggangku. Seperti yang katakan Daud di dalam Mazmur 139 ayat yang ke-13. Tapi ingat bahwa ya itu dicemari. Pembentukan Tuhan membuat itu yang terbaik, yang sempurna. Itu dicemari, dirusakkan oleh benih dosa dan kesalahan yang ada di dalam hidup kita. Di dalam benih yang diberikan kepada kita. Sebab itu dikatakan di sini, karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi buatan Allah harus diciptakan kembali dalam Kristus Yesus. Sebab yang diciptakan dalam Kristus Yesus, seperti 2 Korintus pasal yang kelima ayat 17 katakan tadi, maka dia menjadi apa? Ciptaan baru. Untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Haleluya, saudara. Sebab itu pengertian ini yang paling mendasar untuk kita bisa mengerti bahwa karya kuasa ini bagi setiap orang percaya adalah melahirkan kita kembali untuk menjadi ciptaan baru. Karena setiap manusia yang terlahir dari kandungan ibu tetap dia cacat, membawa dosa dan kesalahan daripada orang tuanya. Kemudian bagian yang kedua di sini, kenapa harus kita lahir baru? Alasannya karena sejak jatuh dalam dosa, maka roh manusia mengalami kematian. Dia mengalami kematian, ya. Tubuh belum mengalami kematian waktu Adam jatuh dalam dosa. Tubuhnya belum mengalami kematian. Tubuh itu biasanya nanti mengikuti kemudian. Tapi yang pasti pertama-tama dia mengalami kematian adalah rohnya. Pengertian kematian, roh itu, yaitu mereka terpisah dari hadirat dan kemuliaan kekuatannya. Makanya Adam harus terpisah, tidak bisa lagi face to face bergaul dengan Bapa di sorga. Ya, mereka harus terpisah. Akhirnya mereka harus diusir keluar dari Taman Eden dan tidak bisa ketemu dengan Bapa secara langsung, harus melalui mediator. Mereka harus buat mezbah. Tadinya mereka face to face ketemu bergaul dengan Allah sebagai Bapa mereka, sebagai satu keluarga. Tapi ketika dosa masuk dalam kehidupan Adam dan Hawa, maka mereka mengalami kematian roh. Sehingga harus terpisah dari Bapa, ya. Sehingga harus dibaharui kembali untuk memiliki hati dan roh yang baru di dalam batin mereka. Kita akan baca di dalam surat 2 Tesalonika pasal yang pertama ayat yang ke-9 untuk menjelaskan ya keterangan daripada poin 2 ini. Ya, kenapa kita harus lahir kembali. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasan selama-lamanya, artinya tidak pernah dibaharui, ya. Dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Kematian roh itu mengalami situasi yang seperti ini adalah dijauhkan, terpisah dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Sehingga manusia ini harus ya bertahan hidup dengan kekuatannya sendiri, bukan lagi ya kekuatan yang datang daripada Tuhan. Nah, sebab itu bukan kebetulan Yesaya 59 ayat 1 dan 2 dikatakan, sesungguhnya
bukan tangan Tuhan yang kurang panjang dan telinganya kurang tajam untuk mendengar, tapi yang membuat umat Tuhan terpisah. Itu karena apa? Karena dosa, dan membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga tidak mendengar ialah segala dosa kita. Yang membuat kita terpisah adalah kesalahan, dan terjemahan dalam lembaga Alkitab sebut dengan kejahatan, dan yang membuat dia menyembunyikan diri sehingga tidak bisa lagi bertemu dengan kita ialah segala dosa kita. Akibat dari dosa maka terjadi pemisahan antara roh Bapa dengan roh manusia. Itu disebut dengan kematian roh. Maka perlu dilahirkan kembali supaya roh mereka dibaharui kembali di dalam manusia batinia daripada manusia itu sendiri. Perhatikan saudara, seperti itu ya. Dan sebentar dan kita akan lihat bagaimana proses untuk bisa mengalami ya lahir baru seperti itu. Kemudian pada poin yang ketiga di sini katakan, sesudah manusia jatuh dalam dosa, maka dia kehilangan status sebagai anak-anak Allah dan menjadi hamba dosa, sehingga harus dilahirkan kembali untuk apa? Menjadi ahli waris kerajaan sorga. Kalau tidak, dia tidak memperoleh apa-apa, dia tetap hamba dosa. Dan kalau sampai akhir hidupnya tidak pernah dilahirkan kembali, maka dia pasti akan mati binasa untuk kekal selama-lamanya. Dan kita harus tahu persis bahwa kita diciptakan ini menjadi keluarganya Allah. Ya, kita bisa baca dalam Lukas pasal ketiga 38, jelas teks Alkitab menyatakan bahwa Adam itu anak Allah. Demikian bunyinya, anak Enos, anak Set. Anak Adam, anak Allah. Berarti Adam itu anak Allah. Tolong perhatikan ya, saya baca ulang ayat ini. Ya, walaupun ini singkat ayatnya, tapi mengandung arti yang luar biasa. Jadi Adam itu anak Allah, Set itu anak Adam, dan Enos itu anak Set. Atau Enos itu adalah cucu daripada ya Adam, atau buyut daripada Allah. Jadi Adam anak Allah, anak loh. Berarti ini hubungan keluarga. Kalau Adam anak berarti Bapa Allah itu adalah bapaknya. Mari kita lihat ayat pembanding yang lain yang terdapat juga di dalam ya Efesus pasal 2 ayat 17 sampai 19. Saya stressing di sini supaya kita punya pengertian. Jadi kita bukan cuma saja sebagai umat, tapi kita adalah anak-anak Allah. Atau yang bahasa yang sering kita dengar, ya sudah pasaran namanya anak-anak Tuhan. Tapi kenyataan anak-anak hantu, saudara. Kalau tidak mengalami lahir baru, bukan anak Tuhan, berarti anak hantu. Karena benih di dalam masih benih hantu. Tapi kalau kita lahir kembali, berarti benih akan ditukar kembali ya menjadi anak-anak Tuhan. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh. Ini kita bangsa-bangsa di luar Israel. Dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat, itu orang Israel sendiri. Ayat 18, karena oleh dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Jadi dua-dua kembali dipersatukan, baik bangsa-bangsa di luar Israel, termasuk saudara dan saya, dan juga orang Israel Yahudi sendiri. Itu akan dipersatukan, membeli satu roh, beroleh jalan masuk kepada Bapa, berarti menjadi anak Bapa. Ayat 19, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota keluarga Allah. Perlu digarisbawahi, anggota keluarga Allah. Berarti kita ada keluarga karena kita sebagai anak ketika dilahirkan kembali. Karena status ini sudah hilang ketika Adam jatuh dalam dosa, maka status ini sudah bermasalah. Tapi ketika dilahirkan kembali, maka Tuhan kembali ya memperkuat kembali status kita sebagai anak-anaknya yang merupakan anggota keluarga Allah. Percaya bilang amin. Satu ayat lagi, Kisah Rasul pasal 17 ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-29. Sebab di dalam dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu, sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Tolong perhatikan keturunan. Berarti ya hubungan adalah kekeluargaan dari keturunan. Ya, sebab itu ayat 29. Karena kita berasal dari keturunan Allah. Ini kata ini jelas pakai keturunan loh. Kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan, kesenian dan keahlian manusia. Jadi ayat ini, ketiga ayat ini menjelaskan kepada kita, menguatkan kepada kita alasan bahwa ketika kita jatuh dalam dosa,
ketika manusia itu telah berdosa, status sebagai keluarga Allah, yaitu anak-anak Allah, itu menjadi bersalah. Tapi ketika Yesus datang dan kemudian dengan kuasa kebangkitan ini juga akan melahirkan kita kembali untuk kembali memiliki status kembali sebagai anak-anak Allah, yaitu menjadi ahli waris dari kerajaan sorga. Percaya? Bilang amin. Haleluya. Kemudian bagian yang B, kalau tadi melahirkan kita kembali dengan alasan kenapa harus lahir kembali, karena kita terlahir dengan dosa, kemudian roh manusia kita sudah bermasalah, dan juga kita kehilangan status. Kemudian bagian yang B, memperoleh kebangkitan tubuh dari antara orang mati. Artinya kuasa ini juga membuat bukan saja roh kita menjadi hidup, bukan saja membuat roh kita menjadi baru di dalam hati manusia batinia kita, tapi kuasa ini juga bermakna, bermanfaat, berkuasa supaya membangkitkan tubuh kita dari antara orang mati. Tubuh yang fana ini digantikan dengan tubuh yang baru, yaitu tubuh kebangkitan, tubuh kemuliaan. Tubuh yang lama, yang bahan bakunya dibuat dari debu tanah, itu akan kembali jadi debu tanah, tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga, seperti 1 Korintus 15 ayat 50 katakan. Tapi Tuhan gantikan kita dengan tubuh yang baru, dan tubuh inilah yang di dalam kita ini, lewat perjamuan kudus, di dalam kita itu ada mengandung benih tubuh dan darah Yesus itu, yang memiliki kemungkinan untuk kita dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan ini, sehingga kita bisa mengenakan tubuh kemuliaan pada saat dia datang pada kali yang kedua. Kita akan baca dalam surat Roma pasal 8 ayat 10 sampai 11. Tetapi jika Kristus ada dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Jadi tubuh bisa mati, tapi karena tubuh yang pertama itu Adam harus mati, tapi roh yang tadinya terpisah kembali bisa bersatu lagi kembali dengan roh Allah, dan roh itu menjadi roh yang hidup. Ayat yang ke-11. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, dan roh ini itu adalah roh Allah sendiri, yang disebut dengan kuasa kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati, atau nama lain disebut dengan kemuliaan Bapa. Maka kuasa ini juga akan membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu. Maka Ia, yaitu Bapa yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu. Perhatikan garis bawahi, tubuhmu bukan roh. Sebab ini kita bicarakan tadi, memang kebangkitan roh yang terpisah dipertemukan kembali bisa menyatu. Tapi yang berikut ini bagian yang B, manfaat dari karya kuasa ini adalah membangkitkan tubuh kita yang mati menjadi tubuh yang hidup, dan tubuh yang fana itu digantikan dengan tubuh yang kekal, yang diam di dalam kita, roh daripada Allah itu sendiri. Makanya saya baca ulang ayat ini. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati. Artinya kuasa ini akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya, atau kuasa kebangkitan itu yang diam di dalam kamu. Percaya? Bilang amin. Haleluya. Luar biasa saudara, karya yang luar biasa yang harus kita pahami supaya kita yang belum menikmatinya, yang belum mengalaminya, harus mesti mengalaminya, karena kita diberikan dengan cuma-cuma. Ini disebut dengan kasih karunia, anugerah atau rahmat yang besar. Kita akan baca pada ayat 1 Korintus pasal 15 51-52. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu satu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya. Berarti ada orang yang mati dalam Kristus, tapi ada yang tidak mati semua. Ketika proses terjadi di mana Tuhan datang untuk bisa mengangkat semua orang kudusnya. Tetapi kita semua akan diubah. Tubuh kita yang fana kita tinggalkan, kemudian kita kenakan tubuh yang baru, yaitu tubuh yang kekal, yang berasal dari tubuh Yesus. Ayat 52. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafir yang terakhir, jadi sangkakala yang terakhir, sangkakala yang ke-7, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa,
dan kita semua akan diubah dari tubuh yang binasa, tubuh Adam yang pertama, menjadi tubuh Adam yang terakhir, yaitu tubuh Kristus sendiri. Sehingga tubuh itulah yang bisa dapat menyatu, ya, menyongsong Tuhan di angkasa. Ini yang saudara harus perhatikan untuk kita bisa mengerti. Dan saya baca dalam surat 1 Tesalonika pasal yang keempat ayat 16 sampai 17. Kalau ayat 13 ini dikatakan kedatangan Tuhan Yesus. Sebab pada waktu tanda diberi, ya seperti tadi yang tertulis ya dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-51 52. Kalau ini di dalam surat 1 Tesalonika pasal 4 16, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga. Siapa? Tuhan Yesus akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dulu bangkit. Jadi terjadi kebangkitan orang mati ketika Tuhan datang. Ya, di awan-awan maka terjadi kebangkitan orang mati. Ya, kemudian ayat yang ke-17, sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal. Jadi ada yang sudah mati dalam kebenaran dalam Kristus, kemudian mereka bangkit karena kubur dibuka, terbongkar semua kubur. Kemudian mereka bangkit dari kubur, kemudian menggunakan tubuh yang baru, tubuh yang sudah dia diganti dengan tubuh yang baru yang diubah. Kemudian juga ada yang bagian yang tidak mati, juga tubuhnya diubah. Kemudian mereka dikumpulkan bersama-sama, langsung diangkat, ya, menyongsong Tuhan di angkasa. Ya, demikian bunyi firman Tuhan itu. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Artinya kita menggunakan bukan tubuh yang lama ini. Tubuh yang lama ini tetap tinggal di kubur yang jadi debu tanah. Tapi di dalam tubuh kita, ya, ada mengandung tubuh dan darah Yesus. Tubuh itulah menjadi cikal bakal untuk dibangkitkan dengan tubuh yang baru, tubuh kemuliaan yang persis, yang mungkin saya pakai bahasa sederhana, yang kimiawinya, DNA-nya sama dengan tubuh Yesus. Itulah yang akan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikian kita akan hidup selama-lamanya bersama-sama dengan Yesus. Haleluya. Pada bagian yang ketiga Romawi, mengalami kuasa kebangkitan Yesus. Artinya bagaimana kita bisa mengalami kuasa kebangkitan Yesus. Kalau tadi kita sudah tahu karya kuasa ini sejauh mana bagi kita orang yang percaya. Tapi pada 3 Romawi ini, bagaimana kita mengalami kuasa kebangkitan Yesus. Yang A, ya, yang A ini yang jelas. Kalau kita mengalami kebangkitan, berarti mati dulu dong. Ya, mati dulu, dikuburkan dulu, baru bangkit. Karena prosesnya lewat Yesus. Makanya dari 3 Romawi A ini berkata, harus untuk bisa mengalami kuasa kebangkitan Yesus dalam hidup kita, roh kita dibaharui dan tubuh kita juga dibaharui, harus melalui proses yang namanya mati, dikuburkan, dan bangkit bersama-sama dengan Yesus. Percaya bilang amin. Ya, mana mungkin tidak mati ada kebangkitan. Pasti harus mati. Bukan pingsan ini, harus mati, dikuburkan, dan dibangkitkan bersama-sama dengan Yesus. Artinya proses yang sama terjadi pada Yesus, kuasa yang sama terjadi pada Yesus, juga terjadi prosesnya dan kuasanya kepada kita, setiap orang yang percaya, yang mau masuk dalam proses ini untuk mati, dikuburkan, dan bangkit bersama-sama dengan Yesus. Perhatikan bagian yang penting amat ini, yang sangat penting. Kemudian bagian 3 Romawi B, caranya seperti apa? Ya, kalau harus mati, dikuburkan, dan bangkit dengan Yesus, artinya berarti kita mesti disalib. Dipaku disalib seperti orang-orang Filipina. Ya, pada setiap tahun ini Paskah pasti salah satu orang bersedia untuk dipaku, diikat pada kayu salib, kemudian sebentar nanti baru dilepas lagi, saudara. Bukan seperti itu. Tapi bagaimana caranya? Kita mati, dikuburkan supaya kita bisa, ya, menikmati karya kebangkitan atau kuasa kebangkitan Yesus itu. Itu caranya ini unik sekali. Lewat baptisan Yesus. Bukan baptisan Yohanes, tolong perhatikan. Harus lewat baptisan Yesus. Kenapa? Kalau baptisan Yohanes, Yesus belum mati.
Kalau Yesus belum mati, mana bisa ada kuasa kebangkitan. Tapi sudah Yesus mati, maka baptisan itu berubah. Yohanes kan sudah profetik jauh-jauh tempo bahwa dia membaptis kita dengan air sebagai tanda pertobatan. Tapi yang datang kemudian lebih berkuasa daripada Yohanes, membuka kasutnya saja dia tidak layak, itu akan membaptiskan dengan Roh Kudus dan dengan api. Ya, sebab itu saudara perhatikan bahwa Yesus yang menyempurnakan semua baptisan dari zaman purbakala sampai Yohanes. Semua bentuk baptisan itu telah disempurnakan oleh Yesus. Ya, dan itu disebut dengan baptisan Yesus. Dan baptisan Yesus itu kita bisa baca dari surat Roma pasal yang ke-6 ayat 3 sampai dengan 4. Bukan baptisan Yohanes. Karena yang kita butuhkan di sini karya, kuasa, kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati harus kita alami. Itulah yang memproses kita untuk memiliki roh yang baru dan juga memiliki tubuh yang baru. Sementara nanti ketika Tuhan datang pada kali yang kedua. Kalau sekarang masih roh yang baru dan hati yang baru. Sebab itu kita akan lihat Paulus mendapat revelation, mendapat penyingkapan luar biasa. Dan dia katakan seperti ini dalam Roma pasal yang ke-6 ayat yang ketiga. Atau tidak tahukah kamu, artinya harus tahu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus. Perhatikan, kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya. Nah, jadi berarti pakai baptisan Yesus, ya ada baptisan kematian. Ayo lanjut ayat 4. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematiannya. Berarti yang kedua, untuk memperoleh proses ya kematian itu harus juga lewat baptisan yang ya bersama-sama dengan Yesus. Jadi yang kedua berarti ada baptisan penguburan. Kemudian yang ketiga, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Yang nama lain dari kuasa kebangkitan ini itu kemuliaan Bapa atau kuasa yang maha dahsyat itu. Karya kuasa Allah juga ada dalam Kolose yang kita baca lagi. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Perhatikan di sini, karena lewat proses ini harus lewat baptisan Yesus, yaitu baptisan kematian, kemudian baptisan penguburan, dan kemudian kebangkitan oleh kemuliaan Bapa. Baru kita bisa mengalami yang namanya hidup yang baru atau lahir baru atau roh kita dibaharui kembali. Percaya bilang amin. Tanpa proses ini tidak ada pembaruan. Ini ayat jelas ya mengatakan kepada kita, tidak lewat proses ini kita tidak akan bisa mengalami yang namanya kuasa kebangkitan itu. Kita tidak bisa akan mengalaminya. Perhatikan ya, caranya lewat baptisan. Kita baca Kolose 2 ayat 12. Tapi baptisan Yesus. Karena dengan dia kamu dikuburkan dalam baptisan dengan Yesus. Jadi penguburan juga ada yang disebut dengan baptisan penguburan. Kalau Paulus langsung berbicara kepada orang di Kolose, itu langsung dia berbicara mengenai bukan baptisan kematian saja, tapi dia langsung dengan baptisan penguburan. Dan di dalam dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah. Kalau tadi bilang oleh kemuliaan Bapa, tapi kalau Kolose ini Paulus katakan kepada orang Kolose, itu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Dan kuasa ini juga akan termanifestasi dalam hidup kita. Dan kita akan bangkit ya, memperoleh hidup yang baru. Tapi harus melalui proses baptisan kematian, baptisan penguburan, dan kebangkitan oleh kerja kuasa Allah atau oleh kemuliaan Bapa. Percaya bilang amin. Ada ayat pembanding yang saya sengaja angkat di sini. Kita akan baca dulu Injil Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-50. Ini unik ayatnya, tidak pernah diperhatikan. Ini sebagai pembanding, saudara. Demikian Tuhan Yesus katakan, dia curhat kepada murid-murid pada saat itu. Dia nama ini ke-12 rasul nanti jadinya. Aku harus menerima baptisan. Tolong garis bawahi kata baptisan. Ini profetiknya luar biasa. Dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Ini baptisan model apa lagi yang harus dialami sehingga untuk ya dia masuk mengalami baptisan ini nanti
Sebelumnya dia sudah betul-betul galau hatinya. Dia sudah betul-betul takut. Maka dia katakan dia mengalami hati yang susah sebelum hal itu berlangsung. Ini baptisan seperti apa? Ayat yang ini penjelasan lebih lagi kita bisa baca dalam Injil Markus. Pasal yang ke-10 ayat 38 dan 39. Tuhan berkata kepada ibunya Yakobus dan Yohanes yang mau minta duduk di sebelah kiri kanan Yesus. Terus kemudian Yesus katakan seperti ini. Tetapi kata Yesus kepada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Unik ini ayat loh saudara. Karena ayat ini mengandung profetik ke depan ini. Jadi berarti Yesus katakan ini, kalau kamu bisa melewati proses ini, jadi berarti baptisan yang harus dia terima itu prosesnya minum cawan. Dan yang harus dia lewati cawan penderitaan itu artinya dia akan menderita, mati di salib, dikuburkan, dan sampai dia akan dibangkitkan. Maka proses itu, unity itu disebut dengan baptisan Yesus. Saya harap saudara bisa mengerti. Dan kemudian di sini dikatakan, Yesus katakan kepada mereka pada saat itu, dapatkah kamu minum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Karena penderitaan yang luar biasa. Ada orang yang buat riset masalah ini. Itu proses salib itu luar biasa. Itu hukum-hukum yang dilakukan oleh kerajaan Media Persia. Itu lebih sakit, lebih menderita. Bisa sampai 14 hari mereka tergantung di atas kayu salib itu. Dan sudah diselidiki bahwa sangat menyakitkan, lebih dari semua penyiksaan yang lain. Mati di salib. Dan Roma menganut sistem ini juga. Pada saat itu menjatuhkan hukuman kepada Yesus dan 2 orang penyamun yang ada di kiri kanan Yesus. Penderitaan luar biasa. Sebab itu Yesus katakan, mampukah kamu, sanggupkah kamu minum cawan ini dan dibaptis dengan cara ini? Ya akan aku terima. Kan ini perkataan profetik. Yesus banyak kali selalu berkata profetik. Ya ke depan itu orang belum mengerti. Bongkar bait Allah ini, 3 hari kita bangun. Murid-murid bingung, apa maksudnya? Semua perkataan profetik ke depan. Nanti sesudah Yesus bangkit baru kita, oh iya. Yang dimaksudkan adalah dia. Ya ketika lewat, mati, dikuburkan dan bangkit, maka Yesus menjadi buah sulung pertama dan juga menjadi bait Allah yang pertama. Sesudah itu baru kita adalah bait Allah berikut. Haleluya. Itu perkataan profetik. Dan Yesus juga berkata seperti ini. Dapatkah kamu minum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Ini baptisan model apa lagi? Ternyata baptisan ini itu proses minum cawan, artinya penderitaan. Dari mulai disalib, dikuburkan, sampai kembali dibangkitkan. Itu proses penderitaan yang luar biasa. Kemudian ada profetik yang berikut di ayat 39. Dari Injil Markus pasal yang ke-10. Jawab mereka, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, memang kamu akan minum cawan yang harus kuminum, perhatikan. Dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Artinya, kalau Yesus di atas kayu salib, murid-murid juga akan dapat minum cawan ini. Tapi lewat proses yang disebut dengan baptisan. Baptisan, percaya bilang amin. Ayat tidak pernah salah, saudara. Mencatat seperti itu untuk bisa memperoleh kuasa atau mengalami kuasa kebangkitan itu harus lewat baptisan Yesus, yaitu mati, dikuburkan, dan bangkit dengan Yesus oleh kuasa kemuliaan Bapa atau karya kuasa Allah yang akan membangkitkan Yesus dan juga membangkitkan kita dari antara orang mati. Untuk apa? Mengalami yang namanya lahir baru. Lahir baru. Kita bisa lihat dari Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ke-5. Ini persoalan lahir baru pada poin yang pertama. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, perhatikan, ia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Air dan Roh Kudus.
Yohanes cuma air. Dan dia berkata nanti Yesus akan menggenapinya, melengkapinya, menyempurnakannya dengan Roh Kudus. Dan sebelum naik ke sorga dia katakan, kalau Yohanes membaptis dengan air, dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang kelima, tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Dan ketika itu digenapi pada hari Pentakosta, maka baptisan telah digenapi, baptisan telah disempurnakan. Bukan cuma air saja, tapi air dan Roh Kudus, 2 in 1, 2 proses, tapi dalam satu kesatuan kuasa atau satu unity. Perhatikan saudara, bukan air lagi, tapi air dan Roh Kudus. Baru ia bisa dapat masuk dalam kerajaan Allah, atau dia memiliki status kembali menjadi anak Allah, atau pewaris daripada rumah Bapa yang kekal. Percaya bilang amin. Dan bagaimana mengaplikasikan itu lahir dari air dan Roh Kudus menjadi lahir baru, itu Paulus menjelaskan kepada Titus dalam Titus 3 ayat yang kelima. Kita akan baca karena ini penting sekali. Saya jelaskan ayat per ayat, ayat menerangkan ayat, sehingga tidak ada lagi tafsiran di sini, tapi semua ayat menerangkan ayat. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita. Sudah, keselamatan proyeknya sudah terjadi, ya, 2000 tahun yang lalu. Bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, benar, tapi semua karena rahmat-Nya, karena anugerah kasih karunia. Tapi proses untuk mengalami karunia ini, mengalami rahmat ini, kita harus melalui permandian kelahiran kembali, atau sebut dengan baptisan air dan pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Saya senang baca pada terjemahan yang lama dari Titus pasal yang ketiga ayat kelima, ya, dikatakan di sini, melainkan, ya, tetapi karena rahmat-Nya, saya baca langsung di situ saja, melainkan menurut rahmat-Nya, ini terjemahan lama, dengan baptisan yang mengadakan kejadian yang baharu. Itu terjemahan lama. Jadi permandian kelahiran kembali itu menurut terjemahan lama, Alkitab terjemahan lama, itu dia katakan itu dengan baptisan yang membuat kita menjadi baru. Baptisan, kalau di sini sebut permandian kelahiran kembali, ya, kata baptisan itu dari kata Greka yang diindonesiakan, ya, dan bisa juga memiliki konotasi mandi, artinya seluruh tubuh kita menjadi basah atau seluruh tubuh kita diliputi air, baru kemudian ya terjadi yang pembaharuan, benih yang baru yang diberikan oleh Roh Kudus. Jadi lahir baru itu terjadi karena, ya, permandian kelahiran kembali, dan kemudian sesudah bersih maka ditaruh Roh Kudus dalam kita, maka benih yang baru mengganti benih yang lama yang cacat itu, sehingga kita menjadi orang yang baru atau pribadi yang lahir baru. Kemudian sudah lihat, kita baca ini Yohanes 3 ayat 5, dan kemudian dijelaskan oleh Titus 3 ayat 5 yang disebut dengan proses lahir baru. Sekarang kita akan lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-8 ayat yang kelima, kemudian 12 dan 14 sampai 17. Filipus yang melayani menginjil di Samaria. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ, orang Samaria, ya, dan mereka percaya. Pada ayat selanjutnya ayat 12 kita akan baca. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus. Dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi sudah lihat di sini Filipus menginjil di Samaria dan semua orang percaya dan mereka dibaptis baik laki-laki maupun perempuan. Tidak dicatat berapa orang, tapi berarti banyak karena laki-laki dan perempuan dicatat seperti itu. Apa yang terjadi selanjutnya? Mereka dibaptis dengan air. Kemudian ayat 14 kita baca langsung. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah mendengar firman Allah, ya, Petrus dan Yohanes dan semua teman-teman yang lain, rasul-rasul yang lain masih ada di Yerusalem, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ untuk apa? Setiba di situ kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Perhatikan, tadi mereka diinjili oleh Filipus, kemudian sudah percaya dan sudah memberi diri mereka dibaptis, pasti dalam nama Yesus. Kemudian, ya, murid-murid yang lain, rasul-rasul yang sudah ada di Yerusalem, mendengar bahwa tanah Samaria telah mendengar Injil, kemudian mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Jarak tempuh 35 km, lumayan saudara saat itu, karena mereka orang sederhana, pasti mereka jalan kaki. Untuk apa?
untuk berdoa kepada orang Samaria supaya mereka beroleh Roh Kudus. Tolong perhatikan. Mereka sudah percaya Yesus diinjili oleh Filipus, ya, tapi belum memiliki Roh Kudus. Ayat yang ke-16. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Ya, banyak juga ada yang mengajar bahwa ketika mereka sudah dibaptis dalam nama Tuhan Yesus, berarti otomatis sudah dibaptis Roh Kudus. Saya katakan belum, karena ayat ini dengan jelas sekali. Mereka sudah dibaptis, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang dilayani oleh Filipus, tapi mereka belum menerima Roh Kudus. Sebab itu Petrus dan Yohanes diutus dari Yerusalem ke Samaria supaya berdoa orang-orang yang sudah diterima Yesus, yang sudah dibaptis oleh Filipus, bisa terima Roh Kudus, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Ayatnya jelas. Ini adalah sejarah gereja. Ayat yang ke-17. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Lewat penumpangan tangan, sesudah dibaptis air, maka dibaptis Roh Kudus. Sebab itu ayat jelas menyatakan bahwa lahir dari air dan Roh Kudus. Lewat baptisan air dan baptisan Roh Kudus terjadi sebut dengan lahir baru. Kemudian kita lihat lagi ayat selanjutnya. Dalam Kisah 18 ayat 24-25. Harus tuntas pengajaran ini hari ini. Ini peristiwa jemaat yang lain, tempat yang lain, dan juga penginjil yang lain. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos. Inilah rekan mitra kerja Paulus yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ini pengajar luar biasa berkualitas. Ayat 25. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus, tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Artinya Apolos pengajar luar biasa, dia menginjil, memberitakan orang-orang di Efesus untuk percaya kepada Yesus, tinggalkan semua kepercayaan yang lama, karena di Efesus dewi yang terkenal namanya Artemis. Tinggalkan itu dan orang-orang ini percaya. Kemudian Apolos membaptis mereka tapi dengan cara Yohanes. Kemudian kita melihat Paulus datang kembali ke tempat itu di Kisah Rasul pasal 19, dan kita lanjut langsung baca 2-6. Penting sekali. Kemudian ya, Paulus datang kepada orang-orang yang sudah diinjili oleh Apolos itu, katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Akan tetapi mereka menjawab dia, belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, tolong perhatikan ayat ini, karena banyak doktrin berkata bahwa sesudah percaya Yesus otomatis kita telah terima Roh Kudus. Tapi dari dua contoh ini jelas tidak langsung menerima. Ada proses untuk menerima Roh Kudus, harus lewat baptisan Roh Kudus, dan dalam hal ini lewat penumpangan tangan. Jelas ayat mengatakan demikian. Dan Paulus berkata kepada mereka, kan dia tahu rekan sekerjanya Apolos sudah menginjil mereka, dan mereka sudah terima Yesus dan sudah dibaptis, tapi mereka belum menerima Roh Kudus. Maka dia datang kepada mereka, kamu sudah terima Roh Kudus ketika mau percaya? Mereka bilang belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Ayat yang ketiga. Lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Tolong perhatikan, berarti sudah ada baptisan lain. Ya, baptisan Yohanes, kemudian ada baptisan lain, dan itu yang saya sebut tadi, baptisan Yesus. Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. Betul. Ya, jadi mereka sudah percaya Yesus tapi dibaptis dengan baptisan Yohanes, dan baptisan Yohanes adalah baptisan selam. Ayat yang keempat. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Betul. Karena Yohanes katakan dalam Matius 3:11 bahwa aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tapi yang datang kemudian akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus, karena Yesuslah yang membaptis dengan Roh Kudus. Kita sebagai hamba-hamba Tuhan membaptis dengan air, tapi Yesus yang akan membaptis Roh Kudus lewat penumpangan tangan. Ayat yang kelima. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Artinya mereka dibaptis ulang kembali. Jadi siapa yang bilang tidak bisa membaptis ulang? Walaupun mereka dibaptis dalam nama Yesus, tetapi mereka belum menerima Roh Kudus. Maka Paulus datang ke sana dan kemudian membaptis mereka kembali dengan air. Sesudah itu ayat yang ke-6. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata dalam bahasa roh dan bernubuat. Artinya
Ya, sudah mereka belum terima Roh Kudus karena dibaptis dengan cara Yohanes, dan kita tahu kalau baptis dengan cara Yohanes tidak akan mengalami kuasa kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati karena saat itu Yesus belum mati. Tolong perhatikan, sehingga cara Yohanes itu tidak bisa akan melahirkan kita kembali menjadi manusia baru. Tapi harus dengan cara Yesus, mati bersama Yesus, dikuburkan bersama Yesus, kemudian bangkit dengan kuasa kemuliaan Bapa atau kuasa kerja kuasa Allah itu, atau kuasa kebangkitan Tuhan Yesus dan antara orang mati. Itu yang membuat kita jadi baru. Dan sesudah itu kalau melalui proses ini, saya pastikan, sekali lagi saya pastikan, ketika ditumpangin tangan, pasti dia akan terima Roh Kudus. Tanda orang terima Roh Kudus, dalam hatinya dia akan bermanifestasi dan dia berkata-kata dengan bahasa roh atau bahasa lidah, atau sebut dengan glosolalia. Itu pasti tidak perlu tunggu 10 hari. Kalau lihat proses ini, mati bersama Yesus, dikuburkan bersama Yesus, bangkit bersama dengan Yesus, maka ketika selesai proses ini, ditumpangin tangan untuk terima Roh Kudus, pasti terima Roh Kudus. Tanda dia terima Roh Kudus, dia akan diberi kemampuan ilahi, kemampuan supranatural, dimampukan berkata-kata dengan bahasa yang baru, itu bahasa lidah, speaking in tongue, atau sebut dengan glosolalia. Glosolalia. Percaya bilang amin. Haleluya. Itu tanda lahir baru. Kemudian yang kedua, kalau lewat baptisan Yesus, maka kita akan diberi hati dan roh yang baru, yang sudah mati menjadi hidup kembali. Dan kita bisa baca profetiknya lewat kitab Nabi Yeskiel pasal yang ke-36 ayat 25 sampai dengan 27. Itu disebut dengan pembaharuan Israel. Israel adalah umat, dan kemudian pembaharuan umat. Dan ini juga berlaku kepada Israel pembaharuan, yaitu termasuk saudara dan saya, dari setiap kaum, bangsa, suku, dan bahasa. Di dalam kitab Yeskiel pasal yang ke-36 ayat 25 katakan, aku akan mencurahkan kepadamu air jernih. Air, sudah perhatikan, ini profetik kepada baptisan kemudian. Ia akan mentahirkan kamu, artinya membersihkan kamu, memurnikan kamu, menguduskan kamu dari segala kenajisanmu, dan semua berhala-berhalamu aku akan mentahirkan kamu. Jadi proses baptisan air ini mentahirkan, membersihkan semua kenajisan sampah yang ada di setiap hati manusia, ya baik yang sudah terlahir dalam keadaan yang seperti itu, yang sudah ada dosa dan kesalahan, maupun dalam kebodohannya dia mengisi sampah yang baru dengan dosa, kenajisan, kesalahan, dan pelanggaran. Sehingga itu semua akan dibersihkan, ditahirkan dalam proses dengan cara air ini. Kemudian ayat yang ke-26, hasilnya kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang baru, yang taat. Jadi proses untuk memberikan hati yang baru, ya roh yang hidup kembali, yang mati, yang tidak bersekutu, bisa bersekutu dengan roh Allah, itu harus lihat proses ini, yaitu ditahirkan kembali dengan air. Kemudian prosesnya terjadi, kita bisa menerima hati dan roh yang baru. Sesudah itu Tuhan tindak lanjuti pada ayat 27. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan Tuhan akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapan Tuhan, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturan Tuhan dan melakukannya. Jadi sudah perhatikan, ketika proses lahir dari air, ketika tahirkan oleh air, maka hati dan roh kita jadi baru, jadi bersih. Maka Tuhan akan membuat roh Tuhan diam di dalam hati kita, dan kita bisa melakukan seluruh kehendak Tuhan. Jadi ada dua proses, sudah perhatikan di sini. Satu proses air, dan kedua adalah proses Roh Kudus. Itu yang membuat umat jadi baru, jadi pembaruan. Dan profetik ini pasti akan relevan dengan Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ke-5, bahwa aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa yang tidak lahir dari air dan Roh Kudus, karena air besar, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Dia tidak akan bisa memiliki hati dan roh yang baru. Itulah proses kelahiran kembali atau lahir baru. Yang ketiga, menjadi anak-anak Allah juga harus lewat baptisan. Kita akan baca dulu Injil Yohanes pasal 3 ayat ke-5. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, ayat ini terkenal sekali, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, air besar Roh Kudus, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah atau tidak jadi pewaris. Kata dilahirkan memberikan pengertian bahwa Tuhan menurunkan keturunan atau menjadi anak-anak Allah, karena proses anak itu harus terproses lewat kelahiran. Percaya bilang amin, saudara. Jadi Yohanes pasal 3 katakan, lahir kita menjadi lahir yang baru untuk menjadi anak-anak Allah, itu harus proses lewat air
dan Roh Kudus. Percaya bilang amin. Dan diteguhkan oleh surat Galatia pasal yang ketiga ayat yang ke-26 dan yang ke-27. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah. Tadinya kehilangan status, sudah perhatikan. Tapi ketika lahir kembali dari air dan Roh Kudus, maka kita memiliki status ini kembali. Dan ini dijelaskan oleh Galatia pasal 3:26. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Tapi apa yang kita buat? Ayat 27. Karena kamu semua, perhatikan, yang dibaptis dalam Kristus. Oh, ada kata dibaptis. Telah mengenakan Kristus. Semua dibaptis dalam Kristus. Dilahirkan kembali dalam Kristus lewat air dan Roh Kudus. Prosesnya mati, dikuburkan dan bangkit bersama-sama dengan Yesus, atau lewat proses baptisan Yesus, maka kita terlahir menjadi anak-anak Allah, yaitu pewaris kerajaan sorga, pewaris rumah Bapa yang kekal. Percaya bilang amin. Lanjut ayat Galatia 4 ayat 6 sampai 7. Perhatikan status kita berubah di sini. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Proses roh ini bisa dalam hati kita, harus proses yang namanya lahir baru, lewat mati, dikuburkan dan bangkit bersama-sama dengan Yesus. Lewat proses baptisan Yesus, baru kita bisa memiliki roh itu dalam hati kita. Ayat yang ke-7. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar kebenaran firman Tuhan ini, memelihara dalam hatinya, percaya dan melakukannya. Amin. Amin. Kiranya kuasa kebangkitan Yesus Kristus ini bisa Bapak, Ibu, Saudara dan saya alami. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa yang baik yang mengasihi kami dengan kasih yang kekal, hamba sudah berhenti berbicara, tapi biar Roh Kudus beracara setiap hati pendengar, masuk dalam pikiran dan kemudian termaterai dalam hati mereka, untuk mereka bisa mengerti kebenaran firman yang telah hamba sampaikan. Kemampuan hamba terbatas, tapi Roh Kudus, Engkau yang tanpa batas, akan lebih menguraikannya lebih jelas lagi, lebih memberi pengertian yang lebih lagi buat semua yang sudah mendengar kebenaran firman Tuhan ini. Kiranya bisa menjadi berkat buat kita yang belum mengalami kuasa ini, akan segera mengambil kesempatan untuk masuk dan bisa mengalaminya. Dan kami percaya Tuhan tidak pernah terlambat buat semua saudara-saudara kita yang merindukannya untuk bisa menikmati kuasa kebangkitan ini. Terpujilah Bapa dalam rangka merayakan hari kebangkitan ini. Biarlah proses ini juga harus terjadi buat semua orang yang juga belum mengalami kuasa ini. Terima kasih Bapa dalam surga. Di akhir dari pertemuan acara ibadah kita, seri pengajaran firman Tuhan ini, hamba percaya kita akan tidak meninggalkan dengan tangan yang hampa. Tapi satu yang hamba akan berdoa, berkati setiap telinga sudah mendengar. Begitu juga apa menjadi keperluan kami semua diberkati oleh Tuhan. Kemudian makan pakai mereka kami diberkati oleh Tuhan. Berkati hidup nikah kami, berkati rumah tangga kami, berkati anak-anak kami, berkati usaha pekerjaan kami, berkati semua sekolah pendidikan mereka, berkati semua dimanapun kami berada, tempat kami tinggal diberkati oleh Tuhan. Semua usaha pekerjaan kami, semua Tuhan kebutuhan kami dicukupkan oleh Tuhan. Dan akhirnya dengan iman kami akan mengangkat, menadahkan tangan kami, dan kami siap menerima berkat yang datang daripada Bapa kami yang sungguh mengasihi kami. Kiranya kasih yang besar dari Bapamu yang mengasihi engkau menjadi bagianmu, melingkupi engkau senantiasa. Dan kasih karunia daripada Tuhan Yesus, itu keselamatan dan karunia-karunia hidup kekal, itu bisa menjadi bagian kita seutuhnya. Dan persekutuan Roh Kudusnya senantiasa menyertai kita, menjadi guru atas kita, menuntun kita, sehingga kita mengerti seluruh kebenaran dan bisa jadi sama seperti Yesus. Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua terima berkat Tuhan ini. Sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus, hari raya buah sulung yang pertama bagi dunia ini. Amin.